Baik, selamat siang dan selamat datang para peserta webinar Step by Step Guide to Publishing Bibliometric Papers in Scopus Journals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk mengikuti webinar inspiratif Step by Step Guide to Publishing Bibliometric Papers in Scopus Journals. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Awardee LPDP Semarang guna menunjang pengetahuan akademik dan juga penelitian. Untuk membuka acara pada siang hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Lurah LPDP Semarang ataupun yang mewakili Mbak Ulfi sebagai pengurus dari Kelurahan LPDP Semarang. Kepada Mbak Ulfi, dipersilakan. Tes, apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Baik, mohon maaf sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Flora telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kata sambutan. Penghormatan pertama sekali yaitu kepada pemateri topik pertama di hari ini, yaitu Bapak Bambang Haryanto, SPT MSc, kemudian kepada teman-teman divisi PSDM dan juga media Kelurahan LPDP Semarang 5.0, dan serta yang saya banggakan adalah kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan juga yang ikut berhadir pada kegiatan webinar series Step by Step Guide to Publishing Bibliometric Paper in Scopus Journal. Nah, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka kita kenalan dulu. Izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Risma, biasa dipanggil Ulfi. Di Kelurahan LPDP Semarang itu saya sebagai wakil kelurahan. Nah, pada hari ini saya mewakili Pak Lurah, yaitu Mas Saifan Nasri SE, untuk menyampaikan kata sambutan pada hari pertama webinar series ini. Nah, sedikit saya ceritakan bahwa sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan dari salah satu kegiatan dari misi Kelurahan LPDP Semarang 5.0, yaitu mengembangkan program inovatif dan untuk mendukung pengembangan keahlian dan wawasan awardee untuk berkontribusi dengan program unggulannya, yaitu pengembangan diri awardee. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya harapan di mana melalui webinar ini secara khususnya tuh dirancang untuk membekali peserta awardee atau bahkan peserta umum juga dengan pengetahuan teknis dan praktis dalam publikasi artikel berbasis bibliometrik di jurnal bereputasi Scopus. Jadi lebih daripada itu, harapannya semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini itu dapat membekali kontribusi nyata teman-teman, baik itu di bidang riset maupun di bidang keilmuannya teman-teman juga nih, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Ya, saya rasa hanya sekian yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Ucapan terima kasih kami kepada LPDP tentunya, yaitu yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam pengembangan pendidikan dan juga sumber daya manusia di Indonesia ini. Juga ucapan terima kasih saya berikan kepada pemateri yang telah berkenan mengisi acara kami, yaitu acara Kelurahan LPDP Semarang, dan juga sebenarnya pemateri kita hari ini
berasal awardee kita juga dari Undip dan juga dari Undip untuk Undip dan juga untuk semuanya teman-teman yang bisa berhadir. Karena ini sebenarnya seperti saya lihat bukan hanya dari kelurahan ya, tapi juga dari beberapa teman dari setiap berbeda-beda daerah gitu. Jadi semoga harapannya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga terima kasih saya kepada para para peserta yang telah antusias itu meluangkan waktunya di hari libur, di hari weekend untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Akhir kata saya hanturkan mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulfi yang sudah membawakan sambutan yang sangat luar biasa dan juga tentunya penuh semangat di siang hari ini. Berikutnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber utama kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Bambang Haryanto SPT MSc, seorang akademisi dan juga peneliti yang telah banyak berkontribusi dalam publikasi ilmiah, khususnya pada studi bibliometrik dan juga publikasi di jurnal berreputasi internasional. Siang ini beliau akan memandu kita semua dalam memahami secara bertahap bagaimana menyiapkan dan menerbitkan paper bibliometrik sehingga berhasil dalam terindeks di jurnal Scopus. Mari kita bersama-sama simak pemaparan materi dari Bapak Bambang Haryanto. Kepada Bapak Bambang Haryanto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung izin share screen ya teman-teman. Em, apakah share screen saya sudah tertayang? Iya, Bisa, Mas. sudah Pak. Oke. Baik, ini saya pakai share screen layar karena nanti biar cepat pindah-pindahnya. Oke, perkenalkan nama saya Bambang Haryanto. Saya saat ini mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip, dan saya juga sedang tugas belajar. Saya sebenarnya anggota dari Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya tergabung di PK 150 dan PK 243 LPDP, masuk di Undip 2024. Oke, baik. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Sebenarnya kita lebih ke diskusi dan praktek ya terkait dengan artikel bibliometrik ini. Namun karena waktunya itu sangat singkat ya, maksudnya terbatas, kita mungkin fokus pada penggunaan Fosware dan bibliosaninya. Terus kemudian tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya eh, kita semua bisa publish di jurnal sesuai dengan bidang kita ya. Kalau di sini ada dua contoh, ini Springer ini Q1, kalau yang Advance in Psychological Education ini Q2 ya. Jadi sangat mungkin artikel bibliometrik ini dipakai di jurnal-jurnal yang bagus. Terus kemudian untuk teman-teman, apakah sudah menggunakan fitur di Scopus AI ya? Ini sangat membantu kita ya. Apa ini saya ketik what is bibliometric analysis. Nah, ini sudah keluar definisinya, purpose-nya, terus kemudian aplikasi dan tekniknya sudah ada semua. Terus nanti kita tinggal referensinya kita ambil dengan misalkan Mendeley atau apa atau yang lainnya. Terus kemudian baru kita masukkan, ini cepat sekali membantu kita untuk membuat pendahuluan, membahas dan lain sebagainya. Nah, ini setelah saya ngambil dari uh, Scopus AI, terus kemudian saya terjemahkan bahwa analisis bibliometrik adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk meninjau dan menganalisis literatur ilmiah.
Teknik ini untuk mengeksplorasi pola, tren, dan hubungan dalam sejumlah literatur, membantu kita memahami keadaan di bidang tertentu, identifikasi penulis, institusi, negara yang berpengaruh, serta memetakan perkembangan penelitian seiring waktu. Sebenarnya ada beberapa tulisan yang bisa kita, ya, maksudnya yang tidak menggunakan data ilmiah ya. Ada yang maksudnya data bukan data asli ya, bisa kita lewat bibliometrik, systematic review, dan meta-analisis. Dan ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda, terus kemudian fokus analisis yang berbeda, dan data yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, ini teman-teman, saat ini kita mempelajari bibliometrik, dan untuk besok kita mempelajari meta-analisis ya. Mungkin seperti itu aja dulu, nanti kita diskusi di belakang. Nah, ini untuk pendaftar LPDP ya, khusus pendaftar LPDP ini, analisis bibliometrik ini bisa untuk meningkatkan bumbu ya, maksudnya meningkatkan kualitas dari misalkan proposal yang kita gunakan. Kan di sana di apa tuh, di pas saat mendaftar itu kita tidak bisa mengupload gambar ya, jadi kita bisa mengakalinya dengan membuat Google Drive, terus kemudian kita hasil bibliometrik kita simpan di sana, terus kemudian kita bisa membuat shortcut seperti ini, misalkan seperti ini ya. Nah, ini dari misalkan ini kan kita jelaskan bahwa calon mahasiswa telah melakukan analisis bibliometrik dengan kata kunci tersebut, terus kemudian hasil pengambilan database Scopus menggunakan analisis bibliometrik ditunjukkan pada tabel. Nah, ini sudah ada di sini, link di sini, terus kemudian apabila dilanjutkan keterangan yang lain, peta tematik tren penelitian dunia berdasarkan kemunculan kata kunci, bisa kita jelaskan seperti ini ya. Jadi nanti ada tema-tema yang masih menjadi basic temanya, terus kemudian tema-tema yang menjadi penggerak, terus kemudian tema-tema yang baru terus kemudian ada tema yang sudah mau turun ataupun baru mau naik. Seperti itu ya. Nanti kita, nah ini kapan dan mengapa menggunakan bibliometrik? Ini untuk memahami tren riset dan kemudian mengidentifikasi kolaborator, topik hangat, dan gap penelitian. Untuk berguna untuk proposal penelitian dan juga untuk misalkan kita mendaftar LPDP seperti yang saya kemukakan tadi. Dan terakhir adalah untuk memetakan peta keilmuan. Hasil dari bibliometrik itu apa? Misalkan ya kita sebutkan sedikit aja terkait dengan annual prediksi tahunan, terus kemudian tren topiknya apa saja, terus kemudian tema-tema yang sedang seperti apa, dan perkiraan dari tema yang akan di masa depan seperti apa. Terus kemudian ada juga autor, hubungan antara autor dan juga tema-tema penelitiannya. Studi desainnya untuk bibliometrik ini disusun oleh teman saya yang besok memberikan pelatihan terkait meta-analisis, Pak Slamet. Seperti ini ada performance analysis, ada sign mapping, dan cohort analysis. Untuk performance analysis dan sign mapping bisa menggunakan bibliometrik, terus kemudian cohort analysis bisa menggunakan Fosviewer ataupun bibliometrik. Nanti kita lihat di belakangnya. Tools dan database yang digunakan, database yang digunakan bisa Scopus atau WebScience atau yang lain ya. Namun kita nanti pakainya yang Scopus saja, terus kemudian untuk analisisnya kita bisa menggunakan Fosviewer, bibliometrik, Sitebase atau yang lain, tapi kita nanti menggunakan Fosviewer dan bibliometrik
Terus kemudian untuk mempercepat penulisan kita bisa menggunakan Mendeley atau Zotero tergantung dari kebiasaan kita. Yang langkah pertama adalah menentukan topik dan pertanyaan riset. Sebenarnya apa yang ingin Anda cari itu seperti apa? Ini misalkan saja ya, apa tren riset biochar dalam produksi biogas selama 10 tahun terakhir. Terus kemudian untuk mengetahui apakah topik riset ini sudah ditulis oleh orang lain atau belum, maka kita harus masuk ke Scopus, misalkan ya Scopus, masuk ke Scopus, terus kemudian kita searching ya terkait dengan biochar, biogas, dan juga bibliometrik. Apakah ada yang sudah menulis atau belum? Kalau sudah ada yang menulis, kita cari tema yang lain. Mungkin bisa kita lebih spesifikkan lagi, atau kalau belum ada ya kita lanjutkan penulisan dari tema yang sudah kita rancang. Takutnya kalau sudah kita rancang panjang lebar sampai sudah selesai, baru kita cek di sini, nanti malah sudah ditulis orang lain, jadi kebaruannya menjadi kurang bagus. Strategi pencarian literatur kan di sini nanti saat men-searching di Scopus ini ada kata-kata and, or, dan not ya. Kalau kata-kata and itu dapat menampilkan artikel yang mengandung dua kata. Misalkan artikelnya harus mengandung kata biochar dan biogas. Terus kemudian or adalah menampilkan artikel yang mengandung salah satu atau kedua istilah tersebut. Misalkan ya anaerobic digestion dan or biogas. Kan biogas dan anaerobic digestion ini bisa dibilang hampir sama ya. Maksudnya prosesnya biogas itu di anaerobic digestion. Terus kemudian not itu untuk menampilkan artikel yang mengandung biochar tetapi tidak mengandung kata soil. Misalkan kan biochar itu sering digunakan untuk perbaikan tanah, tetapi kita tidak ingin kata-kata tanah itu muncul, sehingga kita pakai not apa itu penggunaan not ini ya untuk menghilangkan topik yang tidak relevan. Nah ini misalkan seperti ini ya, saat di Scopusnya seperti ini, biogas and anaerobic digestion or anaerobic digestion, terus biochar, terus kemudian and not soil, seperti itu ya. Terus nanti sebenarnya saya pengennya ini teman-teman langsung praktek. Apakah ada teman-teman yang mau praktikum, mau langsung praktek? Kalau ada ini saya stop screen biar teman-teman yang apa itu yang mencarinya. Bagaimana teman-teman? Siap, Mas. Oke, Langsung praktek. ada bisa siapa? Bisa. Oke, siapa yang tunjuk tangan yang mau langsung? Bentar, Ada Mas. nggak ya? Saya stop Ada. screen. Oke, silakan Mas. Siapa ya yang mau? Saya, Mas. Oke, Mas Imam. Oke, Mas. Langsung SSO Undip dulu, Mas. Terus masuk ke Scopus, Mas. Mudah-mudahan waktunya ya cukup ya. Kalau nggak cukup diperpanjang kan bisa, Mas. Iya, sampai ngasar ya. Atau enggak break ngasar dulu, enggak apa-apa. Iya. Kalau kurang nanti di kampus tambah nggak apa-apa, Mas. Iya, Mas. Itulah ini hari terakhir, 2 hari ini ya, hari ini sama besok itu hari terakhir kami penelitian di lab. Alhamdulillah sudah selesai, Mas. Ini mohon doanya teman-teman biar lancar penulisannya. Amin. Share screen, Mas. Punya sampean, Mas. Oke.
Oke, masih loading, Mas. Oke, udah. Saya izin share screen. Oke. Nanti materinya bisa di-share di rumah, nanti bisa dipelajari. Kayaknya sudah urut yang sudah saya buat itu. Oke, Oke, kelihatan, Mas Mas. Imam, Mas Imam mau neliti apa? Misal topik Mas Imam aja langsung. Oke, kita cari langsung di dokumen berarti ya, Mas ya. Ya, Berarti saya topiknya okra and broiler. oh, Oke, dikasih bawahnya aja enggak apa-apa, Mas. Okra. nganu, advance, Mas. No, 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 no. Yang satu yang add Morville itu yang paling kiri. Sip, sip, Oh, sip, sip. baik dulu, baik dulu. Nah, nah itu Mas. Okranya hilang ya tadi ya. Okra. Okra bahasa Inggrisnya apa, Mas? Biasanya okra juga, Mas. Kalau Oke. ladies finger malah nggak. Kalau ilmiahnya ada, cuman biasanya pakainya okra juga. Oke, langsung. Oke, gini aja mungkin. Ya, broiler. Coba di search, Mas. Oh, cuma 10 ya. It's okay. Ya, Berarti masih bagus anunya. Apa itu? Eh, ini okra kayaknya cuma 5, Mas. enggak apa-apa itu nanti kita rodo anu kok rodo general bahasnya nanti. Terus kemudian Oke. teman-teman biasanya itu kami filter waktu ya. Kalau tulisannya terlalu banyak itu biasanya filter yang year ini Mas, yang apa itu? Oh, yang ini ya. Ya itu Dari kapan sampai biasanya kapan ya, Mas? ya bisa bisa dibatasi seumpama 2015 sampai 2025 untuk 10 tahun atau 5 tahun kalau tulisannya terlalu banyak. Terus kemudian Ini Kak. kami juga biasanya membatasi terkait dengan subjek bukan dokumen type-nya kan ada biasanya ada artikel, conference paper, ada buku dan lain-lain. Nah itu biasanya dibatasi itu Mas. Coba ini terus kemudian terkait dengan bahasa juga bahasa biasanya kami batasi juga eh, atau ini cari yang lebih umum dulu Mas biar nanti Okra, contohnya okra lebih aja gitu ya, Mas ya. oh bukan Ini maksudnya eh, okranya ini diganti apa gitu loh. Jadi yang saya tulisannya rotok banyak. oke, coba edamame ya. Ini teman-teman anu ya apa itu kalau ini tidak relate dengan bidang teman-teman itu is oke ya nanti menyesuaikan dengan bidang teman-teman masing-masing ya. Kalau cuma 4 Tam- anu aja Tambah Mas, parah. Apa ya, melantonin, Mas? melantonin, Oke. melantonin. Wah, malah Tolong. lain. Anu aja pakan apa ya? Oke, anu. Protein ya, misalkan protein ya, protein. Jumpat. Oh ya, Lumayan enggak lah, apa-apa Mas. aja. Ya, ini biasanya kalau memang mau membatasi waktunya ini dibatasi misalkan 2015, ketik Mas, 2015 Sampai 25 ya? sampai, nah ini terus diklik yang biru, dari 74 ini menjadi 38. 38 ini teman-teman catat semua ya nanti
karena di materi metode pasti kita akan tulis. Terus kemudian turun lagi Mas, turun di dokumen type. Nah ini sebenarnya tidak harus dipilih ya, tapi memang beberapa teman itu memilih apa yang ingin kita analisis, apakah kita batasi atau tidak. Nah ini mungkin kita batasi pada artikel dan conference paper mungkin Mas. Coba Mas. Oke. Limit itu berarti ya Mas ya? Ya, terus di limit itu. Kok nggak kelihatan ya di sini ya, limitunya. Coba dinaikin, Mas. Oh, paling bawah ya Mas. Nggak bisa naik. Nggak lihat? Yang naik. Ini. Kelihatan? Oh ya, di limit itu. Terus kemudian, 74, 38, sekarang tinggal 33 Mas. ya ini nanti harus dicatat ya. Terus kemudian mungkin di print screen aja kalau kita pas kerjaan di rumah. Terus kemudian eh, kalau Lanjut. mau membatasi lagi terkait dengan bahasa, mungkin kita dibatasi bahasa Inggrisnya. Oke, Limit itu. language saja ya. English ya. Ya, limit itu. Oke. Nah, sudah ya dari 74 menjadi 31 dokumen. Terus kemudian kita analis Per- result ini Mas. Bukan. Analis result dulu. Nah, Kanan. kanan Bu, ini. atas analis resultnya. Oke. Analisis. Nah ini alamat yang sini ya, yang title AppSkey sampai dengan English ini di copy semua Mas. Ini Di semua ya copy. Mas ya. Ya ini di copy terus kemudian kita simpan di Oke, kita di Word-nya di karena Wattpad dulu lah ya. ya Oke, karena sudah. digunakan untuk saat pembahasan materi metode ya. Nah ini sebenarnya sudah ada di sini juga ada dokumen buyer, terus kemudian beberapa keterangan juga di bawahnya. Nah ini bisa juga menggunakan ini, terus nanti yang penting kita tulis di materi metode. Ada yang memakai ini, ada yang tidak. Nah ini manut kita saja, selera kita. Terus back Mas, Oke. di back. Terus Ini kita ya. coba save ya. Kalau nah ini untuk digunakan di FastViewer dan juga di di RStudio kita harus menyimpannya. Eh, Langkah pertama itu diklik dulu Mas di all ini Mas. Ini All ya. all Oke. all ya. Nah ini harus tercentang semua. Terus kemudian kita ekspor Mas. Oke, pakainya Nah apa ini Mas? kalau di FastViewer kita pakainya bisa pakai Erase. Kalau di Shiny atau di RStudio itu kita pakainya CSV. Jadi dua-duanya ini kita download satu-satu. Eh, Oke. CSV dulu ya, CSV dulu. Semuanya Ini diklik dicentang. semua, ya dicentang semua. Oke. Ekspor. Export ya. Oke, Sambil clear. nunggu ini ekspor lagi. Export lagi untuk yang RIS ya. Ya, Erase. Oke, Export. ekspor. Nah, sementara close dulu, Mas. Stop share maksudnya. Ya, stop share dulu. Oke, siap Mas. Nah, apa itu hasil downloadan itu kita simpan baik-baik ya, teman-teman. Nanti biar eh, ini semua aktivitas ditulis, terus kemudian filter tadi ya terkait dengan tipe dokumen, bahasa dan waktu tadi, terus kemudian di copy eh, hasil pencarian kita, terus kemudian
tadi ya sudah dijelaskan Pak, Bibliosani pakainya CSP, Fosfir pakai RIS, terus kemudian ini downloadan kita harus disimpan baik-baik. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan tadi itu kita sajikan dalam materi metode, terus kita tulis ya, misalkan awal ini yang dengan keywordnya itu adalah biogas dan biochar dan activated itu database corpusnya ada sekitar 437. Terus kemudian setelah kita screening untuk artikel dan conference menjadi 366. 71-nya ini keluar, terus kemudian setelah kita screening bahasa Inggrisnya 14 keluar, terus kemudian total yang kita gunakan untuk analisis itu sebanyak 352. Terus kemudian kita membuat bagan seperti ini ya. Ini kalau di jurnal itu banyak sekali model bagan ya. Ini tergantung kita saja, maksudnya tergantung kesukaan kita. Terus kemudian yang penting kita punya acuan yang jelas gitu ya. Terus kemudian tetap kita mensitasi ini ya, Prisma 2020 ini yang salah satunya ada di tulisan Hadawi dan Pet et al. Ini. Terus kemudian kita mulai dengan penggunaan fosfir. Mungkin ini selintas dulu ya, terus nanti mungkin ada praktik lagi. Sepertinya cukup waktunya. Untuk penggunaan fosfir kita buka fosfir kita, terus kemudian masih ada tampilan kosong seperti yang gambar di bawah. Terus kemudian klik generate klik yang tombol ini, terus kemudian mungkin lebih baik praktikum ya. Siapa yang mau praktikum lagi? Lanjut data tadi gimana, Mas? Oh iya, oke. Siap. Iya, Mas. Daripada Fosfirnya, yang lain dari nol gitu. iya. Oke, Fosfirnya izin sudah share. nggak? Sudah. Oke. Ini ada pertanyaan apa langsung dijawab ya? Apakah ada minimal artikel dalam database Scopus agar dibuat? Nah, ini ya, Mas. Sebenarnya saya belum menemukan ya berapa batasannya. Cuma karena bibliometrik ini kan metadata yang digunakan ya. Jadi eh, semakin banyak data itu semakin bagus karena nanti hasil yang diperoleh itu juga bagus. Tapi karena memang datanya sedikit, itu bisa nanti digabung dengan systematic review. Jadi sehingga eh, dia itu datanya mungkin masih sedikit karena memang penelitian terbaru. Sehingga kalau kita bahas di systematic review, jadi kita review mendalam itu mungkin digabungkan, maksudnya itu mungkin lebih bisa diterima ya oleh jurnal. Selanjutnya, Mas, create Mas. Ini berarti yang pakai yang kedua ya, Mas? Based on Ya, bibir gerak. terus Ini kemudian pakai yang kedua ya? yang RIS tadi, yang RIS, bukan yang RIN aja, yang paling bawah. Yang paling bawah, oke. Ya, terus kemudian next. Lah ini tadi yang alamatnya yang sudah sampai download tadi, Mas. Orangnya, Mas. Wah, tadi di mana ya? Oh, Sebentar. boleh itu dicek di file di RIS terus di search enggak bisa ya. Udah kelihatan tadi RIS-nya.
Ini terakhir berarti Scopus 4. Banyak filenya soalnya, Mas. Oh iya, iya. Semua Scopus 4, punya Scopus 4. Wis, kuwi Mas. Ya. Next ya. Oke, next. Ini kok ukuran dulu aja, Mas. Kok ukuran. Nah, terus Ini next. buat ya. Ya, Next ya. Oke. next. Oh, ini dinaikin aja, Mas. Karena Berapa? jumlahnya cuma sedikit ya. Ya. 13. Oh, diturunin, ding, diturunin. Coba 2 misalkan. Berapa itu jadinya? Diklik duluan 6, 63. atau satu aja, satu. Oke. Klik keluar. 1. Ya, terus next. Nggak keluar ya di sini ya. Oh, Di situ oh, sudah keluar belum? sudah. Naik aja ya, Oh ya. 301. Ya. Nah, iya next. Ini nggak keluar berarti ya? Oh, nah ini kan ada muncul keyword yang berhubungan dengan artikel yang kita download tadi ya. Cuma ada di keyword yang muncul ini ada beberapa keyword yang tidak berhubungan dengan artikel. Maksudnya dia itu biasanya otomatis terekstrak dari Scopusnya. Contoh di atas, Mas. Oke. Dinaikin paling atas. Nah, ini contohnya adalah non-human ini ya. Artikel gitu ya, Mas Contohnya ya? bukan stop di situ, stop nggak usah diutek-utek. Ini kan ada Oke. kata-kata non-human ini toh. Ya. Lah ini harus dihilangin dari sini karena nanti akan mengganggu ya. Terus kemudian ada juga misalkan sinonim kata-kata ya. Dari itu misalkan artikel dan articles. Jadi dia yang apa itu yang jamak dan tunggal itu juga harus dihilangin. Jadi triknya adalah kita harus menghilangkan itu lah. Caranya ini semua di klik kanan, Mas. Klik Langsung kanan klik semua. kanan. Back all. Ya, terus kemudian export selected klik kanan. Di blower itu nggak apa? Ya. Export selected Selected select keyword ya. all keyword. Ya, wis export selected keyword itu diekspor semua. Sudah belum? Sudah. Nah, ini disimpan sini, Mas. Dinamai dulu, Mas. Misalkan hari ini apa ya? Oke, buat PKM gitu ya. Ya, Oke, ekspor. ekspor. Sudah, Mas. Oh, oke. Terus kemudian karena ini coba stop stop Stop. gantian aku, Mas, yang share screen, Mas. Oke. Nah, ini sudah sampai sini ya. Setelah kita ekspor eh, keyword yang kita pilih, terus kemudian kita menghapus duplikasi atau kata yang tidak terkait dengan topik. Nah, ini setelah tadi kita ekspor itu nanti kita dapat membukanya di teks ya. Terus kemudian setelah di teks itu kita copy ke Excel. Terus kemudian kita cari kata-kata yang seperti ini ya, anaerobic digestion. Misalkan ya ini ada human dan humans, ini harus kita hilangkan salah satu, bisa human atau humans-nya. Terus kemudian biasanya ada kata yang tidak terkait dengan
penelitian itu yang muncul terus, misalkan zeamais ini sering muncul dan kita harus hilangkan. Nah, bagaimana menghapus duplikasi dan kata yang tidak terkait dengan topik? Nah, ini kita membuat Excel, terus kemudian kita membuat eh, label dan replace by. Jadi kita pilih satu-satu mana kata-kata yang sinonim, misalkan ini ya aditif dan aditif. Nah, ini kan jamak dan tunggal gitu ya. Jadi kita pilih yang salah satunya aja. Biasanya saya pilih yang aditif ini ya, yang tunggalnya. Terus kemudian misalkan agricultural waste, jadi agricultural waste aja. Nah, ini eh, seperti ini ya. Kita pilih misalkan CH4 harusnya kan metan. Jadi kita tulis yang metan. Jadi semua kata-kata yang di label ini akan di-replace oleh kata-kata di replace by ini. Terus kemudian yang penting ini adalah di baris pertama ini harus ditulis label dan replace by. Nah, setelah itu gimana kalau kata-kata yang kita hapus? Nah, kata-kata yang kita hapus ini kita tulis di paling bawah dan di kolom di paling bawah sini, aduh, di paling bawah di A dan B ini, tetapi di barisan paling bawah, terus kemudian eh, misalkan yang ingin kita hapus ini adalah kata-kata animal. Nah, ini eh, di replace by-nya kita kosongin aja, misalkan artikel. Nah, labelnya artikel, terus replace by-nya kita kosongin. Jadi kata-kata artikel itu akan digantikan dengan akan dihapuskan seperti itu. Terus kemudian eh, pengambilan data di Force Viewer ya itu ada bisa hubungan co-occurrence, terus bisa hubungan co-authorship seperti ini ya. Terus kemudian ada juga pengklasterian tema penelitian. Misalkan ini klaster 1 apa, klaster 2 apa. Ini tergantung dengan penelitian yang kita lakukan. Oke, terus kemudian mungkin saya stop share lagi. Monggo Mas, silahkan Mas. Mau praktek lagi Mas Imam? Mas Imam? Oh, Sorry, belum di Mas Imam. unmute. Ya, Mas. Oh, praktik lagi Mas dari yang tadi toh terus kita coba di force viewer-nya. Oke, saya share screen ya, Mas ya. Jadi, Izin boleh diulang lagi dari awal nggak? Yang untuk ke yang folder aja. Untuk yang pas yang mana Mbak? CSV. Yang di force viewer-nya. Ya, Oke, Oh, saya nanti sebenarnya enggak apa-apa. Oke, kita sebentar Mas. Di cancel ya Mas, cancel dulu. cancel dulu, oke. Cancel. Oke. Create dari awal. Ya, create. Ini pilih yang kedua ya, Mas ya. Ya, biasanya kalau sudah 2 kali ini udah tersimpan dia, Mas itu udah otomatis. Oke. Gimana Mbak? Oh, sudah ikut ya? Terus kita sesuaikan ya nanti datanya itu bisa RIS, bisa ENOTE atau REVROC. Nah ini tergantung kita. Next Mas. Next. Nah, next. Ya satu. Next. Finish. Next terus next. Nggak apa aja terus. Ini Finish. anggap aja udah ya, finish aja ya, Mas ya. Ya sebenarnya ada yang terlewat ya nanti, tapi nanti nggak apa-apa. Nanti pakai punya saya. Lanjut finish Sepakat. Mas. Finish. Yes.
Nah, ini eh, hasil fosfornya ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini kan ada beberapa warna ya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru, ada yang coklat. Lah ini menggambarkan klasterisasi dari penelitian terkait dengan yang di searching tadi. Terus ini item, Mas. Coba diklik di item di depan, Ini ya. Ya. Lah ini ternyata ada 11 klaster penelitian ya. Jadi nanti eh, kita ambil gambar globalnya ini, terus kemudian juga diambil per klasternya ini, 11 klaster ini untuk dapat kita jelaskan eh, di eh, makalahnya kita nanti ya. Kalau di sini kita lihat 11 klaster ini, misalkan di klaster yang merah ini, coba diklik, Mas. Ini ya. Ya, nah ini nanti kelihatan kalau yang di merah ini dia terhubung dengan eh, keyword apa saja. Ini tergambar misalkan cluster 1 ini apa ini? Absorption. Di mana ya absorption, Mas? Coba Mas diklik absorption yang mana? Ini. Dikeluarin. Yang itu ya? Oh iya, Ya. berarti ini cluster 1 terkait dengan absorption. Dia ada 51 item keyword. Terus kemudian dia berhubungan dengan keyword mana saja ini ada di sini. Terus kemudian diturunin, Mas. Coba dicek cluster 2. Oh ya, cluster 2. Mana ad libitum nih? Ad libitum nih, Mas. Sindi. Barunya. Biomas. Biomas. Nah, ini yang hijau, Mas. Yang hijau. Yang hijau. Nih. Oh ini ya. Yang hijau, yang ya. Nah, ternyata di cluster 2 ini eh, terkait dengan biomasa ya, terkait dengan pakan dan sebagainya mungkin ya. Terus Ini kemudian biomas. nah ini harus kita copy ya. Klik kanan nih, Mas. Ini. Apanya Bukan Mas? di kata-kata cluster itu loh. 90. Kanan bisa. Show cluster in Show cluster visualisasi. in visual. Iya, klik. Diklik ini, Sarah. Nah, ini berarti dia cluster ketiganya itu yang biru ini. Yang biru ini ya. Terus Ya. kemudian yang biru ini. Terus kemudian coba cluster 4-nya. Dia yang ini, yang apa itu warna kuning ya. Dan ini eh, kita nanti ambil datanya semua, terus kemudian kita simpan. Stop screen dulu, Mas. Ya. Oke. Nah, terkait dengan sebenarnya tadi ada yang terliwat satu ya. Ini coba kita ulangi lagi. Ini kita pilih yang nomor 2, terus kemudian kita sesuaikan tipe datanya, kita ambil RIS tadi ya. Terus kemudian kita cari file RIS-nya. Nah, terus kemudian kita ke occurrence dan tadi kan kita sudah ekspor tadi ya. Ini yang keyword yang sudah ditayangkan oleh Scopus ini kan kita harus saring ya.
Nah, setelah kita saring dalam bentuk Excel seperti ini, sebentar, mohon maaf, ini belum saya. Nah, ini setelah kita, sebentar. Mas Bambang, ngapunten. Ini kalau diekspor bukannya bentuknya TXT tadi? Eh, diekspor yang mana? Oh iya, Tad- nanti ah, bentuknya kalau diekspor nanti bentuknya anu Mas, bukan CSV ya. Nanti kalau ini diekspor itu bentuknya teks. Lah ya, Apa ya? caranya Lah minta. ini latihan 3 ya, misalkan ya. Ekspor, kita ekspor terus nanti bentuknya nanti seperti ini ya. Jadi teman-teman, setelah kita ekspor ini kita dapati bentuk seperti ini, terus kita kontrol all aja, kontrol all, kontrol copy, terus kemudian kita pindahkan ke Excel, misalkan ya. Nah, setelah dapat yang seperti ini, kita perlu menyesuaikan dengan eh, format dari yang diinginkan oleh force viewer. Nah, ini formatnya adalah yang harus ini adalah di label, di baris pertama ini ada label dan juga replace by-nya ini. Terus kemudian yang kita mau sinonim yang mau kita hilangkan ini dikasihkan sebelah A, kolom A, terus kemudian yang di replace by-nya ya apa itu sinonim yang kita inginkan di kolom B. Seperti itu ya. Terus misalkan kita mau menghapus, misalkan ini ada animal atau artikel, terus control studi, non-human, prosedur, YAMI, lah ini kita kasihkan di label, terus kemudian replace by-nya kita kosongin. Di sini kita kosongin replace by-nya. Jadi nanti hilang dia tulisannya. Terus Berarti kalau kemudian, hapus ya, Mas? kenapa? Ya itu harus kita Berarti hapus karena nanti kalau tidak kita hapus itu di ki- hasil keyword analisisnya itu nanti jelek, Mas. Nah ini kita ulangi dari depan ya. Misalkan kita mau memasukkan daftar yang kita hapus tadi, setelah kita buat Excel-nya atau CSV, Excel bisa kalau ini. Nah ini kita ulangi dari awal, terus kemudian, nah ini kita isikan di Force Viewer Traurus file. Nah ini kita ambil eh, dari yang sudah kita simpan tadi ya, in, seperti ini ya. Kalau tidak sesuai formatnya nanti akan menolak. Nah ini error ya karena formatnya tidak sesuai ya. Saya keliru savingnya. Harusnya yang ini. Nah ini tadi berarti file yang saya ambil itu sudah sesuai dengan format yang diinginkan oleh force viewer tadi ya. Terkait dengan kolom A dan B. Terus kemudian kita ketik next, next lagi, terus finish. Nah ini lebih ngumpul ya, beda dengan Mas Imam tadi ya, karena mungkin masih penelitiannya masih berkembang, maksudnya belum ada diferensiasi di sekitar sini, jadi mereka mengumpul. Lalu kita cek satu-satu. Ini terkait dengan klaster pertama ini adalah terkait dengan anaerobic digestion, terus kemudian eh, klaster kedua terkait dengan ini absorption chemistry,
Nah, ini kita harus simpulkan pada saat pembahasan nanti. Terus kemudian gimana cara mengambil, oh ini mungkin ya yang ter apa ini, klaster 2 ini ternyata yang paling dominan itu korkwal ini ya. Jadi setiap misalkan klaster 1 ini dia misalkan warnanya merah ya. Jadi lingkaran yang paling besar ini berarti dia adalah yang paling dominan, sehingga pengklasteran itu ya berdasarkan dari eh, keyword yang dominan ini ya. Misalkan cluster 1 berarti dia yang paling besar adalah anaerobic digestion, berarti dia penamaan cluster 1 itu lebih dominan ke anaerobic digestion. Misalkan terus di cluster 3 misalkan ya, so cluster dia warnanya biru ya. Ada 2 di sini, ada anaerobic growth, ada methane production, ada microbial community lah. Kita lihat aja kira-kira secara umum dia itu mengarah ke kemana. Misalkan eh, anaerobic growth misalkan seperti itu karena dia eh, lebih lebar jangkauannya, bisa seperti itu ya. Terus kemudian mungkin ki- kita lanjutkan ke seri selanjutnya ya. Mungkin eh, ini nanti di belakang mungkin akan lebih jelas lagi kalau sudah kita lewati semuanya. Nah, ini kita lanjut ke penggunaan Biblius ini. Mas Imam, karena ini memang apa ya, full praktikum, maksudnya lebih enak kalau kita praktik, mungkin Mas Imam bisa praktik lagi, Mas. Oke, siap Mas. Oke, saya stop share ya. Oke, kita buka yang apa Mas? Kita buka yang RStudio. Jadi untuk membuka Bibliosign ini kita menggunakan aplikasi RStudio ya, karena memang mungkin eh, yang membuat ini sama ya. Oh, saya kurang tahu ya. Mungkin memang pengembangnya sama. Terus kemudian sudah Mas. Udah, kelihatan enggak Mas? Oke. Terus ini diketik yang di pojok sini yang tanda panah kecil itu Mas. Install package ngono Mas. Saya ketikkan di mana? Yang mana ya Mas ya? Di ini bawah 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 bawah. Turun 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 turun. Ini nih yang ada klip-klipnya nah. Bukan bukan sini sini. Soalnya nggak kelihatan ya Mas. Oh ini Oh oke. iya. Iya iya itu. Di, di terminal ini dah. Install. Hmm. Install. Nah, itu nggak di anu aja nggak bawah, di back dulu, coba di back. Eh, jangan terburu install ya, Mas. Nanti keluar dia. Nah, Oh ini ini. diklik di, Install- ah, Yang mana Mas? Install apa ya installed itu, package? ya install package. Oke. Dia, ya itu. Terus diketik biblio, nanti otomatis keluar dia. Yang Nah, mana ini Mas? bibliometrik yang kedua. Oke. Terus di enter. Ini kita tunggu sampai selesai ya. Itu biasanya ada tanda merah di atas itu loh. Ini berarti dia baru proses untuk eh, bekerja. Oh ya, sambil
sambil apa ini? Oh, Sudah ya? tadi mau diperbaiki. Masih proses kayaknya, Mas. Oh iya, enggak apa-apa. Terus ini saya coba arti warna-warna itu apa ya, Pak? Itu anu aja, Bu. Jadi klasterisasi aja. Dia berarti kalau merah itu dia satu klaster dengan teman-teman yang merah. Kalau hijau dengan klaster yang hijau itu satu klaster gitu. Jadi bukan eh, itu pewarnaan juga bisa kita rubah kok. Jadi warna itu tidak berpengaruh, cuma memang menunjukkan bahwa dia itu satu klaster seperti itu. Coba dibawain, oh masih merah dia. Sabar sih. Kalau pertama kali ini rada lama memang. Belum ya, Mas? Belum, Mas. Wih, udah ini, udah. Paling Udah ini bawah ya. tuh. Nah, terus kemudian dinaikin bisa nggak? Kok nggak kelihatan kadang-kadang? Ini sudah sampai Sudah atas semua. diturunin maksudnya, terus diturunin kursornya. Oke, oke. Kita download. Sudah. Dia Oh, kelihatan nggak, Mas? tam- tampilannya nggak kelihatan nih. Tak Terus kecilkan di, coba. oh ya dikecilkan. Oke. Di paling bawah, Mas. Kelihatan, Mas? Iya, diklik aja library. Nah, itu kelihatan library. Oke. Ini. Ya, library. Oke. Terus dalam kurungnya bibliometrik. Biblio. Metrik. Oke, Mas. Nah, oke. Terus enter lagi. Enter ya? Ya, nanti kalau di bibliometrik ini, bibliosign ini menunya lebih banyak ya. Jadi kita lebih bebas untuk explore sebenarnya. Sudah, kayaknya sudah itu, Mas. Oke, sudah, Mas. To start with the bibliosany apps plus Nah, digit itu ditulis itu bibliosani dalam kurung tutup kurung. bibliosany. Sudah, enter. Dalam ya, dalam kurung tutup kurung, wes, Hah? enter. Oke. Nah, ini langsung eh, menuju ke Menuju ke website ya, Mas ya. bibliosign ini. Ya, sebentar, ditunggu saya. Kok lama ya? Ini Biasanya masih memang rokok lama. Tergantung jaringannya masing-masing. ini Silakan masih muter. teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Tidak apa-apa aja, kita bebas saja. Lihat kan, Mas? Masih proses Oh, biasanya di anunya Mas, di browsernya, di browser. bukan di Oke, situ. tak Heeh. tak share dua ya. Ini ya, Mas ya. Nah, ini sudah masuk bibliosign-nya ya. Kok rumit toh? Nah, Nah, udah. sudah. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini kita sudah eh, siap ya untuk melakukan analisis. Nah, ini kita masukin data yang sudah kita download tadi. Masukin data, Mas. Data diklik. Data ini, Mas. Ya. Oke. Import or load nih. Nah, import. Oke. Terus kemudian, nah kita pilih di situ. Klik raw data, Mas. Oke. Database-nya apa, Mas? Scopus. Kita tadi pakainya Scopus. Bisa yang lain tergantung kita. Kalau website ya Web of Science, kalau Scopus ya Scopus. Kita klik Scopus, Mas.
Terus Oke, yang bawahnya oke, author name format, coba diklik. Nah, full name bisa full name. Oke, ya. Terus kemudian filenya kita pilih yang tadi yang bentuk CSV tadi ya. CSV-nya berarti, oh tadi, Di download ya Mas. ya ini Mas, Oh iya ini, ya wis, ya ini. open. Upload complete, Terus di start. start. Ya. Nah ini ada laporan completeness dari metadatanya ya. Ini ada 31 dokumen dari Scopusnya. Terus kemudian eh, semuanya bagus kecuali kategori sayanya nggak apa-apa aja. Di close Mas. Close saja. Oke, Ya. Terus kemudian kita mau cek dulu satu-satu. Eh, Misalkan overview ini Mas. Itu sebenarnya lebih ini. bebas ya. Ini bisa dikulik teman-teman ya, diklik-kliki semua. Coba ini main information ini. Bisa teman-teman, nah ini ada yang memunculkan di di makalahnya, ada yang tidak. Ini eh, tergantung teman-teman. Ini terkait dengan informasi secara umum, eh, jumlah dokumen, annual growth-nya berapa, jumlah autornya, sampai dengan average citasi rata-ratanya per dokumennya. Jadi dia ini citasi per dokumennya bagus di 8,3. Terus kemudian misalkan klik annual scientific production, Mas. Udah Mas, Menggambarkan kelihatan. ya, menggambarkan produksi tahunannya ini ya. Dari tahun 2015 sampai 2025 ini seperti apa. Nah, ini biasanya juga dipakai oleh teman-teman yang nulis ini ya. Terus kemudian coba tree field plot ini Mas. Ini plot, Coba sampai terus teks. bukan yang di overview ini. Oh, trivial plot. Oke. Nah, ini di klik anu kalau ini nggak bisa otomatis keluar, ini diklik yang anu apa tanda panah Tak. 3 ini loh. Nah, ini dijalankan. Nah, ini terkait dengan hubungan dari apa ini? Oh, autor terus kemudian tema penelitian ya. Ini bisa dipilih di atasnya ini Mas yang ada tanda bunder-bunder. Naik, 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 naik. Oke. Garis Ya, bunder-bunder ini. Kanan, ini kanan, kanan. Kanan lagi. Nah, option ini. ini ya optionnya. Ada beberapa model ya. Jadi ada yang middle field-nya itu ada author, left field-nya ada reference. Nah, ini tergantung kita ini mau yang mana ini, mau ngambilnya. Right field-nya all keyword. Lah ini kita terus jumlah number itemnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Terus kemudian coba yang lain, Mas. Maksudnya ini diganti. Oh, ini mau diganti juga boleh. Coba countries misalkan. Middle field-nya itu countries atau ya bisa. Kalau countries biasanya anu Mas, ke autornya. Maksudnya hubungan dia kok countries-nya dengan autornya biasanya. Nggak bisa ya di situ autor ya. Ada. Nah, autor. Terus misalkan tetap seperti Ini. itu. Affiliation ya misalkan ya. Terus diklik di luar, Ini. ya Run the diklik di analysis. situ. Nah, run the analysis. Nah, nanti sudah berubah dia autornya eh, terus kemudian oh ternyata Indonesia ada ya di situ ya.
Terus Ada kemudian Rawi biasanya. eh, Indonesia ini di Universitas Andalas, Universitas Putra Brawijaya ya. Eh, PP ada. jadi terkait dengan tadi autor, negara dan kok afiliasi ya tadi ya. Nah ini pilihan-pilihan yang tadi itu tergantung kita mau milih yang mana. Jadi memang sangat terbuka untuk kita ulik-ulik gitu ya. Terus kemudian source mas, coba sore lagi mas, bawahnya mas. Yang mana Yang Mas? itu sama, yang Ini trip out, ya source. misalnya apa Mas? Most relevant source? Ya coba diklik dulu, Nggak mau berarti di play aja. dijalani dulu ya. Lihat, ini jurnal yang sumber jurnalnya ternyata yang paling banyak itu International Journal of Poultry Science, terus kemudian di jurnal Animal, terus kemudian di IOP Proceeding ya. eh, Sumber dari makalah-makalah yang kita download. Terus kemudian digeser-geser sama Mas, bebas Mas. Mau Oke, maksudnya di most relevant source ini mau di bread laws-nya coba diklik apa ini isinya. red Mungkin sama law. ya. Terkait dengan source itu terkait dengan jurnal-jurnal yang utama yang eh, sebagai sumber tulisan ya. Nah, ini hampir sama mungkin terus kemudian ke autor Mas. Itu nanti teman-teman anu ya bebas ya ngeklik-ngeklik sesuai maksudnya kalau pas sudah di rumah disesuaikan dengan kebutuhannya diklik-klik dilihat-lihat mana yang kira-kira dipakai mana yang tidak gitu. Coba evaluation production itu Mas Indonesia dan tadi. Oke, karena waktunya mepet langsung ke Mas ke dokumen Mas dokumen Mas. Nanti bisa diklik-klik sendiri di rumah. Ini karena eh, kita coba nu aja apa itu me- me- contohnya seperti ini gitu ya di Word Mas Di di Word. Word Oh, Word cloud ini Mas ya. eh misalkan tree map atau tree map coba Mas tree map dijalankan. Nah ini bentuk tree mapnya seperti ini ya. Maksudnya kata-kata yang sering keluarnya itu adalah broiler, palm kernel cake dan ini ada kata artikel dan non human ini masih masuk. Nah ini kita harus kita harus hilangkan ya. Itu caranya dengan setting tadi Mas. Yang sini Mas. Oke, Yang setting tadi Mas. Atas atas. atas ini option ya. Ya, option klik. Nah, terus ini Oh, text editing. Text editing ya. Yes. tinggal di Terus browser ini ya Mas. terus yang anu seperti Excel yang kita buat tadi ya. Cuma memang ini berbeda ya. Apa itu kemauan apa itu tabel row A dan B-nya itu lain dari yang tadi sih. Jadi ini di skip dulu terus ini load yang bawahnya Mas, load list of synonym ini juga harus di Yes dulu. ya jadi yes. Jadi dia kita nanti perlu upload dua ini ya terkait dengan kata-kata yang kita harus di remove dan juga kata-kata yang sinonim. Sementara off dulu Mas. Oke. Saya stop screen Mas. Stop share ya. Ya, Mas kalau enaknya berarti di Fast Viewer tadi ya ngubahnya itu ya. Di sini udah jadi data ngubah ya. enggak nanti eh soalnya
Kalau saya tetap raw, terus nanti baru kita anu Mas, kita apa jenis exclude-kan di bibliosa ini. Maksudnya kita buang di bibliosa ini yang sinonim sama yang kita tidak inginkan. Nah ini tadi ya dari awal terkait dengan Kan di penggunaan. Post Viewer, Kenapa Mas? ngapunten Mas Bambang. Tadi kan di Post Viewer jenengan sudah masukkan di Thesaurus tadi loh. Ya, Itu berarti datanya kan sudah bersih. Atau emang di Bibliosa ini kita oh, harus soalnya anu Mas, beda Mas. Jadi nanti kalaupun kita paksain anu biasanya nggak mau dia. oke. Ya, jadi Soalnya sumbernya RIS ini CSV ya. kenapa? Kalau tadi kan kita kalau pakai Post Viewer, kita kan pakai sumber yang RIS, Ya, kalau di sini kita pakainya bibliosa itu pakainya yang CSV tadi. CSV. Ya, Oke. ini di PPT saya sudah saya tuliskan ya terkait dengan bagaimana load package-nya, terus kemudian eh, eh, sampai dengan apa itu tersambung dengan bibliometriknya, bibliosa ininya. Kemudian tadi ya sudah kita import data, terus kemudian report datanya ada, terus kemudian eh, ini biasanya di source ini ada main information-nya, scientific. Nah ini sudah kita klik-klik coba tadi, terus kemudian, nah ini eh, langsung coba saya di Bibliosani aja saya udah ambil ini sudah anu ya, sudah kelihatan ya. Ini saya ulangi dari awal lagi. Nah, ini bisanya dia itu pakainya CSV ya, kalau di Bibliosani ini. Terus kita klik start. Nggak apa-apa, mengulang lagi ya biar lebih ingat. Ternyata sudah keluar. Nah, ini sama seperti yang eh, Pak Imam tadi ya. Ini kalau metadatanya dari 877 dokumen, terus yang lain sesuai Mas Imam tadi, terus kemudian yang ber, yang tadi kan sudah dicek semua ya terkait dengan eh, overview, sort. Nah, ini kita ke dokumen ya, karena kalau terkait dengan author, terus kemudian tahun dan lain sebagainya itu kan eh, tidak ada kata-kata yang harus maksudnya tidak menganalisis ke keyword ya. Ini karena eh, keyword ini bagian, maksudnya ada yang memang harus dihilangin, jadi kita coba ke trend topik ya, salah satu yang sering digunakan. Aduh, apa lama ya? Nah, ini
masih ada kata-kata yang perlu kita hilangin. Nah, ini caranya adalah dengan text editing seperti yang sudah diperagakan Mas Imam tadi ya. Kita klik yes, terus kita load terms yang mau kita remove. Kita klik terus kemudian remove. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kata-kata yang di stopboard, di list stopboardnya kelihatan ya, ada animals, ada animal. Ya, ini kata-kata yang kita mau hilangin. Jadi hasil dari analisis nanti kata-kata yang tidak perlu ini sudah hilang. Terus kemudian setelah kata-kata yang kita remove, kita hilangin kata-kata yang terkait dengan sinonimnya. Nah, ini term yang dihilangin terus diganti dengan sinonimnya antara lain seperti ini ya. Kalau listnya kan banyak tadi. Nah, ini harus kita run agar kita memperoleh hasil yang kita inginkan. Yang menjadi catatan itu adalah kalau di biblioscience ini kita yang kolom A ini malah kata-kata yang kita inginkan, terus yang kolom B ini yang ingin kita hilangin. Jadi di sini kosong, terus di sini yang kalau kita mau hapus berarti dia yang di sini yang kosong, dia yang yang kata-kata yang ingin kita hapus. Ini sudah analisis keywordnya ini sudah menghilangkan kata-kata tadi yang memang harus kita hilangkan ya. Terus kita bisa peroleh keterangan bahwa di sini ini anaerobic digestion ini masih lebih paling banyak dibahas ya. Jadi ukuran lingkaran ini menyimbol apa itu sebagai simbol seberapa banyak dia dipakai ya. Jadi kalau misalkan ini ya biochars ini ternyata dia dipakai sebanyak 835 kali. Terus yang kecil misalkan slide ini dipakai hanya 85 kali karena sehingga dia punya ukuran lingkaran yang kecil. Terus kemudian ada banyak lagi ya di sini nanti yang bisa teman-teman cek, misalkan yang sering dipakai teman-teman yang menulis ini, misalkan thematic map ini ya. Ternyata lama ya. Nah, ini apa ini ada peta-peta tematik terkait dengan tema-tema yang menjadi basis. Ada di sini ya keterangan ini basic themes, jadi tema-tema yang menjadi basic penelitian saat ini. Terus dengan motor themes itu tema-tema yang yang masih banyak digunakan, yang menjadi motor. Terus kemudian ada niche themes itu tema-tema yang baru ngehit, yang terus kemudian ada emerging atau declining themes atau jadi di kuadran ini mungkin tema-tema ini mungkin baru menurun penggunaannya atau malah mungkin nanti akan menjadi niche themes. Jadi terus ini juga bisa kalau sebenarnya harusnya di text editing lagi ya. Jadi mana yang harus di remove, terus mana yang harus sinonim yang harus dihilangin ini harus kita
kita kita lakukan screening ya di sini, cuma karena waktunya ini sudah 14.40 jadi tidak kita lakukan screening. Lah ini field-nya ini bisa kita pilih juga, mau yang title-nya atau abstraknya. Misalkan kita klik titles terus kita jalankan ini nanti error. Oke lah. Biasanya bisa keluar ya, misalkan keyword plusnya. Karena ini tidak ada ya, ini di no dulu aja. Harusnya ini kita isi ya, karena kan tadi memang harus kata-kata yang tidak dipakai ini kita harus hilangkan. Nah, misalkan kita eh, ganti ya, tadi kan awalnya di sini all keyword terus ganti titles. Lah ini ternyata lebih berkembang lagi ya, lebih bagus. Nah, ini bisa kita pilih yang ini atau yang tadi, itu tergantung kita. Ternyata basic themesnya berubah, terus kemudian motor themesnya ada perubahan, terus kemudian niche theme-nya ada perubahan. Dan tema-tema yang turun atau mau naik itu ternyata ada perubahan juga. Nah, ini eh, sebatas itu dulu mungkin ya. Terus kemudian bagaimana kita mengawalinya? Bagaimana kita kita biasanya rodok bingung ya. Terus kita mau submit kemana? Terus kita mau menulisnya bagaimana? Nah, ini enggak apa-apa ya, kita eh, bukan meniru sebenarnya, bukan, tapi kita mencontoh ya. Jadi coba kalau target kita mau kemana, Q1 atau Q2 atau Q3. Nah, ini kita tentukan jurnalnya dulu. Misalkan jurnal terkait dengan peternakan itu di mana, terus kemudian mungkin terkait dengan ekonomi itu di mana, itu kita tentukan dulu. Kalau kita belum punya pandangan, itu kita bisa ke profesor kita atau teman-teman yang sekitar kita, jurnal terkait dengan eh, psikologi di jurnal apa ya, biasanya yang Q1 tapi gampang. Ini coba ini, eh, misalkan ya, coba ini, terus kita setelah dikasih tahu terus kita cari jurnalnya misalkan di sini kita eh, di jurnal Case Studies in Chemical and Environmental Engineering ya, yang saya capture screen ini. Terus kemudian kita searching di jurnal tersebut terkait dengan bibliometrik. Kita ketik bibliometrik terus kita searching. Nah, kalau jurnal tersebut menerbitkan bibliometrik, itu biasanya keluar dia jurnal-jurnal bibliometrik ini yang dia sudah pernah terbitkan. Nah, terus kemudian eh, bagaimana kita menulis di jurnal tersebut? Kita download jurnal yang bibliometrik yang sudah kita searching itu beberapa aja, nggak usah semua ya. Mungkin mungkin beberapa aja, 4 atau 5. Terus kemudian kita pelajari makalah yang sudah kita download itu, kita pelajari bagaimana teknis pendahuluannya, terus kemudian materi metodenya seperti apa, terus kemudian hasil yang disajikan seperti apa, terus kemudian pembahasannya seperti apa, kita pelajari. Terus kemudian setelah kita pelajari, ya kita mungkin ya nggak usah pelajari semua ya, misalkan maksudnya kita download terus kemudian kita translate ke bahasa Indonesia, terus kita baca segera, maksudnya baca cepat. Ternyata seperti ini cara pembahasannya, pendahuluannya seperti ini. Terus kemudian kita coba menulis jurnal dengan perspektif kita, dengan panduan beberapa makalah yang sudah terbit tersebut. Jadi ini untuk mengurangi mengurangi perjuangan yang sia-sia. Kadang itu kan kita targetnya jurnal A, dia itu mintanya spesifikasinya seperti ini, tapi kita membuat tulisan yang eh, dengan model lain, terus kemudian dengan style lain. Lah itu kemungkinan itu bisa diterima. Cuma kan
lebih baik kita mengikuti dari gaya yang sudah ditetapkan oleh mereka, karena kadang itu sama-sama Q1 itu kita ke jurnal A ditolak, terus kemudian kita pindah ke jurnal B, oh ternyata diterima, ternyata editornya itu suka dengan model yang kita sajikan. Nah itu untuk mengurangi kerja yang sia-sia berarti kita harus mendownload jurnal sesuai dengan menyesuaikan dengan keinginan dari eh, editor jurnalnya, seperti itu ya. Terus kemudian ini beberapa tulisan bibliometrik ternyata di tahun 2025, terus ini yang pertama, ini yang kedua adalah tahun 2025 juga. Maksud saya ini kesempatan untuk menulis di jurnal yang bagus ini ternyata masih cukup terbuka ya. Dan ini kayaknya Q1 semua. Oke, terus ini terakhir dari saya, apabila teman-teman ini tertarik dengan tema-tema penelitian terkait dengan sustainable livestock production, life cycle assessment, atau waste management, renewable management, renewable energy atau livestock waste management, silahkan kontak saya. Terus kebetulan ini ada kesempatan kolaborasi ya, jadi ada teman yang di eh, LPDP Kelurahan Belanda itu menawarkan kalau dia bisa menerbitkan gratis gitu ya. Jadi kalau kira-kira yang feel-nya dengan hampir sama ya terkait dengan ini sustainable production atau eh, waste management atau lingkungan, bisa japri saya nanti bisa email atau lebih cepat ya di WA aja, biar nanti kita bisa kolaborasi bareng-bareng ya. Kalau eh, kebetulan teman itu bisa eh, membantu penerbitan, jadi dia punya akses untuk menerbitkan secara gratis, jadi kita insya Allah terbantulah dengan itu. Oke, cukup sekian dari saya. Eh, Mohon kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Haryanto atas pemaparan materi yang sangat luar biasa untuk kami pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada 3 penanya. Untuk itu dapat langsung menyalakan fitur raise hand untuk dapat bertanya secara langsung kepada Bapak Bambang. Oke, ini kayaknya udah pada tahu semua, Mbak. Jadi aman. Gimana, Mas? Oke, izin langsung Mas Bambang ya. Cek. Iya, iya, Mas. Oke, yang masih saya bingung sebenarnya kalau membahas sih nanti kita bisa lihat contoh di bibliometrik ya untuk reviewnya. Terus untuk menentukan topik, misalnya Mas Bambang di animal waste, apa sih di animal waste itu yang in sekarang, tapi datanya sudah banyak dan kita bisa berkesempatan untuk menulis bibliometrik gitu. Contoh, saya kan temanya okra, ternyata okra itu belum banyak, Mas. Jadi secara kebaruan oke lah, kebaruan. Tapi untuk saya menulis di bibliometrik, itu kan jadi susah karena datanya tidak ada gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana mencari itu tema atau topik yang sedang in, tapi datanya udah banyak, tapi belum atau masih sedikit yang review tentang bibliometrik gitu, Mas. Ya, mungkin kalau saya tentang poultry nutrition lah gitu. Oke, Mas. Langsung jawab ya, Mbak. Iya, silakan. Sebenarnya itu tergantung
kembali lagi ke tujuan kita ya. Mana ini? Sebentar. Sebenarnya yang ditanyaan Mas Imam ini masih kembali lagi dengan apa tujuan dari bibliometrik sendiri ya. Kan bibliometrik ini memang bertujuan untuk menganalisis tren, struktur, dan pola publikasi, sehingga penelitian yang jumlahnya memang sedikit itu masih eh, gimana ya, kurang pas gitu loh kalau mau dianalisis bibliometrik, karena untuk menganalisis tren itu kan harus mempelajari dari misalkan ada timeline tertentu dan jumlah kemudian pola publikasi itu kan juga harus ada timeline tertentunya, sehingga eh, memang digunakan untuk menganalisis penelitian yang memang sudah eh, leb- eh, lumayan banyak lah ditulis oleh teman-teman. Nah, kalau mungkin memang belum ada penelitian yang banyak, itu Pak Imam bisa menggunakan systematic review ini ya, karena memang eh, dia itu mensintesis bukti dari studi yang relevan dan isi dari temuan studi primer itu, bukan dari eh, bukan dari jumlah. Jadi dia bukan jumlah dari yang dipentingkan, itu bukan jumlah dari penelitian yang sudah ada ataupun eh, penelitian yang sudah mungkin juga eh, systematic review ini dari penelitian yang sudah banyak terus kemudian disimpulkan lebih mendalam itu bisa, namun dia juga bisa mengcover penelitian yang memang masih sedikit terus kemudian kita bahas mendalam, itu bisa di sini di systematic review ini ya. Jadi memang kembali kepada tujuan dan analisis yang digunakan dalam bibliometrik atau systematic review ataupun meta analisis ini, Mas. Semua kan sudah ada porsinya masing-masing seperti itu ya. Menurut saya seperti itu untuk jawaban sementara ya, karena memang kita masih sama-sama belajar. Saya juga di bibliometrik ini eh, masih under review ya. Mudah ini saya kemarin juga cuma membantu teman itu sudah revisi pertama, jadi mudah-mudahan nanti bisa untuk klaim ya untuk teman-teman yang di LPDP ya. Terus kemudian kalau mau di meta analisis itu mungkin besok mungkin lebih jelas lagi dengan Mas Slamet bagaimana penggabungan data kuantitatif dari studi yang serupa, kemudian kita ambil kesimpulan dari studi-studi yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Seperti itu Mas, sementara nanti eh, kita diskusi lagi kalau memang ada yang masih mengganjal. Silakan teman-teman yang lain atau Mas Imam lagi ada lagi. Eh, izin sekali lagi, Mas. Iya Mas. Untuk yang sudah ditulis oleh Mas Bambang ini, kemarin kok bisa menentukan topik atau tulisan itu, apa namanya, dasar pemikirannya apa? Maksudnya buat Iya. contohnya dan teman-teman gitu aja. Terima kasih. Oh, kalau dasar pemikirannya kemarin ya sesuai apa yang mau kita tulis sebenarnya sih. Kalau kemarin itu terkait dengan biogas juga, terus kemudian dengan limbah buah-buahan sepertinya ya. Nah itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi tidak apa ya, eh, tidak tidak mencari itu sebenarnya Mas, karena kita memang butuh untuk menganalisis itu untuk kebaruan di penelitian teman, jadi terus kita analisis di sana. Sebenarnya eh, namun secara global itu ya mungkin kita lebih banyak diskusi dengan teman sejurusan ataupun dosen kita, terus kemudian
kira-kira apa yang mereka butuhkan ataupun memang menjadi permasalahan eh, eh, permasalahan di bidang itu lah, itu yang kita gunakan sebagai sumber masalah yang akan kita pecahkan. Gitu Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Bambang. Oh Iya, itu mungkin satu pertanyaan terakhir dari Ibu Sirpa. jadi teman-teman kalau anu kesulitan bisa anu ya, bisa tanya di grup nggak apa-apa. Kalau anu nanti coba kami jawab kalau saat ini belum menemui kesulitan ya. Mungkin kalau pas menganalisis atau menjalankan itu ada kesulitan, ke bisa konsultasi seperti itu. Gimana Mbak? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini, kami mohon kepada Bapak Bambang Haryanto untuk dapat menyampaikan pesan penutup pada kami di siang. Silakan. Bapak. Oke, jadi apa ya? Saya kan suka mendaki ya, walaupun sekarang baru berhenti karena baru penelitian ya. Kalau mendaki itu kan kelihatan puncaknya ya, terus kemudian kalau kita tergesa-gesa mau berlari, kita ya kehabisan napas di tengah jalan, terus kemudian kita mungkin nggak bisa, malah bisa cedera atau apa. Kalau kita tidak jalan, maksudnya kita, itu jauh sekali ya, Eh, puncaknya itu kita leha-leha itu, ya nanti kita nggak sampai-sampai. Intinya eh, silahkan konsisten, Bapak dan Ibu semuanya, apa yang mau digapai, asalkan tujuannya jelas, kita berusaha semampunya. Eh, hari Kalau teman saya bilang itu, eh, hari ini progresnya apa? Lah itu, asalkan kita berprogres itu katanya udah bagus ya. Jadi Bismillah, mudah-mudahan eh, teman-teman yang sedang studi atau sedang menggapai sesuatu bisa terwujud dengan konsistensi teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang atas pesannya yang sangat membangun pada cara di siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi dokumentasi. Untuk itu, mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera. Saya izin untuk mengambil dokumentasi sebentar sambil menunggu teman-teman untuk membuka ini ya kameranya. Oke, saya ambil dulu untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk yang slide 2. 1, 2, 3. Ya, sudah.
Selanjutnya saya juga izin menginformasikan untuk absensi kita sampaikan di chat grup ya. Sorry, di chat Zoom ya teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah serangkaian acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya, juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Bambang Haryanto, SPTMSC, atas ilmu yang telah dibagikan. Saya sebagai MC, mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salahnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih, Mas Bambang. Terima kasih Pak Bambang.